All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am made, I'm gonna sing of the goodness of God. Yeah, I'm gonna sing of the goodness of God. Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu pertama sesudah Epifani. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Penatua Joko Mulyono. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan.
Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adapun nas pembimbing terambil dari Kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 yang berbunyi, Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu.
Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat yang kasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11 yang menyatakan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Jemaat, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati kita dan kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Kami berseru Tuhan kepadamu pagi ini dan kembali kami berlutut di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati untuk membuka hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus boleh memeteraikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melihat akan berkat Tuhan melalui firman Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Hamba yang penuh kelemahan, biarlah Tuhan kuduskan, supaya apa yang kami sampaikan semuanya ini hanya dari Tuhan, bukan karena dari hamba sendiri. Sekali lagi Tuhan, kami berseru dan kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab pada ibadah hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai seruhan-seruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Kami mengundang jemaat untuk duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semuanya dan salam. Hari ini kita patut bersyukur, kita sudah memasuki minggu kedua, yaitu di hari yang ke-10 di tahun yang baru, yaitu di bulan Januari 2021. Atas kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh dilayakkan kembali pada pagi ini untuk beribadah, biarpun masih di dalam situasi yang berbeda. Tapi kita patut bersyukur, biarpun dengan situasi yang berbeda, di tengah kondisi pandemi corona ini, kami boleh dilayakkan Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 hingga 5. Saya berharap jemaat bisa membaca sampai ayat ke-9. Kalau kita baca di dalam Sabda Bina Umat, pagi hari kita baca sampai ayat 5, tapi sorenya kita membaca ayat 6 hingga ke-9. Jadi saya berharap jemaat bisa membaca mulai ayat 1 hingga 9. Bapak Ibu dan jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang hak cipta pada zaman ini, itu adalah sesuatu yang penting. Mengapa dianggap penting? Karena kalau kita melihat dulu, orang dengan begitu mudahnya
membuat atau mengkopi sebuah ciptaan, kemudian mereka menjualnya. Yang sering kali kita sebut yaitu barang bajakan. Dulu dengan mudahnya mereka mengkopi, mengedarkan, dan bahkan menjualnya. Sekarang hal ini merupakan satu hal yang dianggap sebagai suatu tindakan yang melawan hukum. Kalau kita lihat di dalam media bahwa banyak orang yang membajak, yang mengopi hak ciptaan itu akan berhadapan dengan hukum. Mereka yang membuat hasil karya asli ciptaan mereka saat ini untuk melawan, untuk menghindari orang-orang yang seenaknya, yang mengopi tanpa permisi, tanpa pamitan kepada orang yang mencipta. Dan pencipta ini sekarang mematenkan, yaitu di dalam yang terkenal dengan sekarang itulah hak cipta. Mengapa mereka menggunakan hak cipta? Yaitu supaya mereka bisa mengklaim sewaktu-waktu kalau ada orang yang mengkopi atau membajaknya, bisa dituntut di dalam melalui jalur hukum. Karena para pencipta ini tentunya ingin agar semua orang menghargai hasil ciptaannya. Dan ini kita bisa lihat di dalam firman Tuhan pada pagi ini di dalam Mazmur pasal 104 ayat 1 hingga 5, di mana pemazmur menghargai tentang ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Maka di ayat 1 dia berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Mengapa saya membuka dengan masalah contoh hak cipta? Karena ini sangat penting. Dan disinilah Mazmur berkata, dia merasakan bagaimana ciptaan Tuhan gitu luar biasa. Makanya dia dengan segala kerendahan hati, dengan segenap hatinya, dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan melalui Mazmur 104 inilah, pemazmur mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Tuhan hadir melalui ciptaannya. Sekali lagi, melalui Mazmur ini, 104 ini, kita diajak oleh pemazmur untuk merenungkan bagaimana Tuhan hadir di dalam ciptaannya. Mengapa Mazmur bisa mengungkapkan pujian kepada Tuhan melalui Mazmur 104? Kita bisa melihat kembali tentang ciptaan Tuhan di dalam Kejadian pasal 1. Bagaimana Tuhan menciptakan alam ini, seluruhnya alam semesta, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan kita sebagai manusia. Begitu indahnya dan begitu teraturnya. Dari hal inilah saya melihat akhirnya pemazmur ini bisa merasakan dan menghargai akan ciptaan Tuhan. Makanya dia berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Karena proses penciptaan ini begitu luar biasa, begitu tertib, dan begitu teratur yang Tuhan nyatakan. Dan semuanya ini dilakukan untuk kita sebagai umat manusia yang dicintai oleh Tuhan. Dan hasil dari ciptaan itu kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Tuhan berkata, "Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik." Disinilah kita mengajak kembali, Tuhan mengajak pada kita, mari kita melihat akan kasih Tuhan kepada kita. Dan kita diajak sesuai tadi untuk merenungkan kembali akan bagaimana Tuhan hadir melalui ciptaannya. Supaya kita bisa seperti pemazmur, akhirnya kita bisa memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak terjadi secara kebetulan dan bukan sekedar peristiwa.
tetapi semua ada dalam kendali Tuhan. Jadi kita diingatkan kembali ciptaan ini tidak terjadi karena peristiwa, tapi semua itu adalah di dalam rencana Tuhan dan kendali Tuhan, yaitu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Melalui ciptaannya, sekali lagi melalui ciptaannya, Tuhan ingin memberikan pengajaran kepada kita bahwa Dia adalah Sang Pencipta. Sedangkan kita, manusia, adalah ciptaannya. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Allah Sang Cipta, Dialah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Sehingga semua ciptaannya berada di dalam kendali dan pengaruhnya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Mazmur 104 ini, kembali kita diajak oleh pemazmur untuk melihat bagaimana pemazmur memberikan gambaran tentang Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah yang memelihara atas hasil pekerjaannya. Jadi melalui kitab Mazmur ini kita diminta oleh Tuhan untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan yang telah menciptakan kita, bahkan alam semesta secara teratur dan memberikan makna bagi kehidupan kita sebagai manusia. Sungguh Tuhan, sungguh mulia, sungguh indah Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa rasakan sampai saat ini. Kalau kita merenungkan, kalau kita bepergian, mungkin kita naik kapal laut. Bagaimana karya Tuhan begitu luar biasa. Saya pun pernah naik kapal laut ke Manado. Kapal ini kok bisa sampai ya? Di tengah-tengah keliling laut yang begitu besar, biarpun memang ada apa istilahnya, di kapal itu ada ya penunjuk arah lah, pasti kalau utara dia harus jalan ke utara. Tapi kalau saya melihat kiri kanan belakang laut semua, tapi toh sampai di Manado. Ini kita bisa renungkan bagaimana Tuhan yang begitu besar bisa mengatur begitu indahnya dan kapal bisa berjalan di atas laut. Makanya saya ingatkan, hak cipta itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah kebesaran Tuhan terwujud di dalam kemuliaannya. Jadi kalau kita melihat kebesaran Tuhan, ada dua hal yang kita dapatkan di dalam Mazmur 104 ayat 1 hingga 5. Tapi saya perlebar sampai ayat ke-9. Ada dua hal kalau kita melihat kebesaran Tuhan. Di dalam ayat 1 kedua, kita melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan yang kedua, kita melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Itu bisa kita lihat di dalam ayat ketiga hingga ke-9. Kemuliaan Tuhan dilihat dari apa? Yaitu dilihat yaitu kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan digambarkan melalui terang yang semarak dan langit yang membentang. Karena begitu semarak dan luasnya yang membentang, tak seorang pun yang dapat mengukur batas kebesaran Allah. Jadi dunia yang begitu luas, tak seorang pun bisa mengukur batas kebesaran Allah. Demikianlah pemazmur menggambarkan tentang kebesaran Tuhan yang begitu mulia. Yang kedua, kalau kita melihat kuasa Tuhan yang begitu besar, bisa kita lihat di mana diperlihatkan dengan gambaran. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 104, kuasanya ini bisa dilihat melalui ayat yang ketiga. Ini digambarkan angin sebagai pesuruh, nyala api sebagai pelayannya, dan sebagainya. Jadi kita lihat begitu besar kekuasaan
Tuhan, sehingga Ia mampu mendasarkan bumi hingga tak goyah dan menyelubunginya dengan samudra. Air pun taat pada hardikannya. Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 7 dan 8. Dan batasannya Tuhan yang menentukannya. Ayat 9. Disinilah Tuhan mengajak untuk kita memandang ke atas, yaitu kepada karya Tuhan, yaitu langit dan cakrawala, unsur-unsur seperti langit, air, awan, dan bumi. Dan seperti yang saya gambarkan, air itu ada di mana-mana, baik di atas maupun di bawah. Di sini Tuhan berkuasa untuk menetapkan batasan yang sempurna, sehingga bumi dan cakrawala itu tidak tenggelam oleh dalamnya air yang melimpah ruah. Jadi biarpun air di mana-mana, dari bumi cakrawala, tidak akan menenggelamkan kita. Inilah batas dan kekuasaan Allah yang begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan melihat keindahan dan kemegahan ciptaan Allah, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, satu hal yang patut kita lakukan, yaitu hanya kita puji Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam seumur hidup kita. Karena kita sebagai ciptaan Tuhan, kita hanya punya tugas memuji dan memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Sekali lagi saya tekankan, seumur hidup kita. Seperti di dalam Mazmur, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 104, berkat apa yang kita dapatkan? Di sini Mazmur mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian sepanjang hidup kita. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Jadi berkat yang kita dapatkan, kita sekali lagi tadi, kita harus memuji Tuhan, memuliakan sepanjang hidup kita. Mengapa kita kok harus memuji Tuhan sepanjang hidup kita? Yang pertama, kita memuji Tuhan dengan keutuhan diri dan hidup kita. Mengapa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi dengan benar-benar hidup kita, keutuhan diri kita, kita persembahkan pada Tuhan. Di sini kalau kita lihat kata jiwaku menjadi representasi akan keutuhan diri kita. Jadi kalau kita memuji Tuhan bukan sebatas ucapan yang keluar dari bibir mulut kita, melainkan dari keutuhan diri kita. Sekali lagi kita memuji Tuhan, bukan hanya kita hanya mengucapkan, tapi Tuhan meminta seluruh keutuhan, seluruh diri kita benar-benar dengan segenap hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Karena kita mengenal Tuhan itu sendiri. Kalau kita tidak mengenal orang, contoh kita tidak mengenal teman-teman di sekeliling kita, dengan kelebihannya pasti kita tidak akan memuji Tuhan, memuji Dia. Makanya di sini Tuhan, mengapa kita memuji Tuhan? Karena kita mengenal Tuhan yang begitu luar biasa, dan kita mengerti dan memahami serta menghayati kebesaran Tuhan. Jadi kita mengerti akan kebesaran Tuhan dan kita menghayati akan kasih Tuhan kepada kita. Makanya kita memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga pujian kita kepadanya adalah pujian yang dilandaskan dengan pernyataan yang kuat bahwa hanyalah Tuhan
yang patut dipuji. Dan yang ketiga, mengapa kita memuji Tuhan? Ini adalah merupakan keyakinan dan komitmen kita selaku kita milik Tuhan. Jadi yang ketiga, mengapa kita memuji Tuhan? Karena kita punya keyakinan. Dan kita berkomitmen karena kita adalah miliknya Tuhan. Mari kita diminta, mari kita mengeluarkan dan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, keagungan Tuhan begitu besar. Ini menegaskan kepada kita akan kuasanya, kedaulatannya, dan kehendaknya. Dan kita sebagai ciptaannya yang dikasihi oleh Allah. Allah yang berkuasa dan berdaulat itu atas seluruh ciptaannya. Sekali lagi, tidak ada alasan lain kecuali kita bersyukur dan sekali lagi bersyukur kepadanya. Karena dialah yang maha besar, maha kuasa, dan dialah yang setia untuk memelihara kita dan segala keberadaan kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus bersyukur atas kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti pemazmur 104 yang Mazmur lakukan, di mana dia memuji Tuhan atas kebesaran yang Tuhan lakukan kepada pemazmur ini. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, bagaimana kita seharusnya merespon kebesaran Tuhan. Ada dua hal yang kita dapatkan melalui firman Tuhan, di mana kita merespon akan kasih Tuhan, kebesaran Tuhan terhadap hidup kita. Selagi kita nyanyikanlah syukur di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena pujian dan nyanyian dan syukur merupakan karakter, sekali lagi, pujian, nyanyian dan syukur adalah merupakan karakter ciri hidup umat Tuhan. Karena kita bernyanyi, bermazmur dan bersyukur, lagi karena Tuhan begitu kuasa dan kita adalah ciptaannya. Yang kedua, dan Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa baca di dalam Mazmur 95 ayat 2 yang berkata demikian firman Tuhan, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Yang kedua, respon apa kita terhadap Tuhan yang begitu besar? Yaitu kita harus beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus beribadah kepada Tuhan sebagai respon kita untuk memuji nama Tuhan. Ini menunjukkan sikap merendahkan hati dan dari diri kita di hadapan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Kita mengakui bahwa Dialah yang berkuasa dan punya otoritas penuh di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 95 ayat 6 berkata, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal sekali lagi. Kita merespon ini atas kebesaran Tuhan. Kita memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Itu yang Mazmur ingatkan melalui firman Tuhan pada pagi ini. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, jikalau kita mengaku bahwa Tuhan itu besar dan agung, berilah respon yang benar dengan menyanyikan syukur dan beribadah kepadanya dengan segala penuh kerendahan hati. Sekali lagi, kalau kita mengaku bahwa Tuhan itu begitu besar, begitu agung, marilah kita merespon dengan menyanyikan syukur dan beribadah kepada Dia dengan segala kerendahan hati. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.
Jemaat dan Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk kembali. Jemaat dan Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pagi ini kembali kami datang dan berseru kepadamu, dan kami datang dengan segala kerendahan hati dan mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan pada kami pagi ini, sehingga kami boleh beribadah dan mendengar firman Tuhan. Kami boleh diingatkan melalui Mazmur 104 ini, kami diajak oleh pemazmur untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan begitu besar, karena Tuhan begitu mulia. Melalui Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, bahkan manusia yang Tuhan ciptakan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini, dengan segala hati kami boleh bersyukur, dengan segala hati kami kembali boleh mengucap syukur dan memuji dan memuliakan dan besarkan nama-Mu. Kami meminta dengan segala kerendahan hati, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh memeteraikan di dalam hidup kami, hati pikiran kami, supaya kami boleh menjalankan firman Tuhan ini dan boleh mentaati dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di tengah ibadah pagi ini. Kembali kami bersyukur dan berdoa secara khusus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di Jemaat GPI Bukit Zaitun. Kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada-Mu Tuhan, biar Tuhan boleh hadir sepenuhnya di tengah-tengah jemaat kami. Berkati mereka, jagai mereka. Biarlah semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami yang saat ini di tengah kondisi pandemi corona Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu. Mungkin banyak hal yang mempengaruhi di segala sisi kehidupan kami. Dan kami boleh melihat, kami boleh bersyukur kembali di hadapan Tuhan. Tuhan yang telah memelihara kami sepanjang tahun 2020. Dan kami boleh melewati dan bahkan kami boleh memasuki di tahun 2021 dengan rasa ucapan syukur. Kami percaya, kami melihat Tuhan ada, Tuhan hidup di tengah-tengah kami. Tuhan yang bahkan akan menyertai seluruh aspek kehidupan kami di dalam kami melangkah di sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami, kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan untuk menyerahkan jemaat-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa mungkin saat ini di tengah-tengah jemaat kami, baik di pelayanan sektor 1, 2, dan 3. Mereka mungkin ada dalam pergumulan, baik itu pekerjaan, teman hidup, mungkin dalam yang keadaan sakit. Sekali lagi Tuhan kami berseru kepada-Mu. Biarlah semuanya kami mohon kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan boleh memberi kekuatan, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan jawaban itu semua bagi kami semua. Tinggal kami taat dan tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami berseru, menyerahkan pergumulan ini di dalam tangan kasih Tuhan untuk jemaat kami yang kekasih. Kami berdoa
untuk warga jemaat yang sudah lanjut usia, anak remaja, pemuda, mereka yang saat ini dalam pendidikan, pergaulan, bahkan janda duda, anak piatu, baik keluarga yang sedang berduka, ibu hamil dan keluarga yang merindukan kehadiran anak. Sekali lagi Tuhan, kami berseru menyerahkan kepada tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk saat ini, di dalam minggu ini, ada jemaat kami yang boleh mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, yang mana mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui hari ulang tahun, pertambahan usia, bahkan ulang tahun pernikahan, perkawinan. Sekali lagi Tuhan, kami berseru, biarlah berkat Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Sekali lagi Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Berkati mereka, jaga mereka. Kami berdoa untuk saudara kami yang kekasih, Bapak, Ibu, secara khusus Ibu Nyonya Susiarwati Maluli, Nyonya Litamira, Nyonya M. Tomasoa, Nyonya Mami Purwoto, Nyanyi Dorce Rewaru, Nyonya Eskawi, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Christian Gultom, Bapak Sirait, Bapak Labian, Bapak Hardi Swito. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah kasih ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesembuhan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga sektor 1, Bapak, yaitu keluarga Yatsien Laleno, keluarga sektor 2, keluarga Hotman Sihaan, keluarga di sektor 3, yaitu keluarga Soliman W. Tambuwun. Kami serahkan mereka juga ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Kami berdoa untuk majelis jemaat, secara khusus di dalam sektor 1, Bapak Penatua Sutaat Bagio, di sektor 2, Bapak Penatua Hardi Kaswito, di sektor 3, Penatua Derli Agrisjon. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, yang Tuhan panggil untuk menjadi pelayan-Mu. Berkati mereka. Biarlah semuanya ini dalam kasih dan berkat Tuhan. Kami berdoa sekali lagi untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan negara kami. Kami berdoa seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, menyerahkan semua para pemimpin bangsa negara kami dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semuanya di dalam perlindungan Tuhan dan kasih Tuhan, dan negara kami dalam keadaan aman dan tentram. Kami menyerahkan aparat keamanan TNI dan Polri. Biarlah semuanya di dalam kasih Tuhan dan berkat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa, inilah doa syukur kami Tuhan. Sekali lagi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mereka dalam kondisi yang tidak sangat menguntungkan. Mereka yang dalam keadaan mengalami penindasan, bencana alam, ketidakadilan, kemiskinan, peperangan, dan lain-lain. Sekali lagi Tuhan, kuasa Tuhan dan berkat Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Bapa di surga, inilah doa syukur kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan doa ini hanya dalam tangan kasih-Mu yang Tuhan. Tanpa kasih dan anugerah-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah doa kami Tuhan, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Persembahan jemaat dapat diberikan melalui: 1. Dititipkan kepada koordinator sektor masing-masing atau majelis jemaat yang terdekat. 2. Diserahkan langsung ke kantor GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya, Jalan Pucang Anom Timur 3, nomor 27 Surabaya. Pada setiap hari kerja, Kamis sampai Sabtu, pukul 8 sampai jam 15.30. 3. Ditransfer ke rekening Bank Mandiri yang nomornya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan jemaat sekalian. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita di dalam doa secara berbalas-balasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Pergilah, beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang kamu dengar. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia berserta. Angkatlah pujian-puji namanya, Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.